Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Nvidia lagi ngalamin kenaikan saham yang signifikan nih, bahkan sampai 2 kali lipat. Kabarnya ini berkat AI dan potensi pertumbuhannya yang lebih lanjut. Analis dari Mizuho, Vijay Rakesh, yang udah ngikutin perkembangan industri ini, bilang kalau target harga saham Nvidia berpotensi naik jadi 20% dan mencapai 530 US dollar. Ini masih tergolong perkiraan yang konservatif loh. Rakesh juga memproyeksikan pendapatan Nvidia karena AI sebesar 300 miliar US dollar di tahun 2027. CEO Nvidia, Jensen Huang, jadi naik peringkat deh di daftar orang terkaya di dunia. Jadi ke-32 loh, dengan kekayaan bersih 40 miliar US dollar. Prestasi ini jadi bukti nyata dari kinerjanya. Kamu kenal Rapidus? Konsorsium semikonduktor yang didukung sama pemerintahan Jepang ini berdiri di tahun 2022. Baru-baru ini pihaknya ngasih tahu kalau ada rencana produksi chip dalam jumlah besar di tahun 2027. Mereka melakukan ini untuk jadi pemasok utama chip proses 2 nanometer yang bisa menyaingi kompetitor besar kayak TSMC, Intel Foundry Services, bahkan Samsung Foundry. Tentunya teknologi ini makan biaya nggak sedikit. Karena itu, buat ngurangin biaya penelitian dan pengembangan, Rapidus kerjasama bareng IBM buat lakuin penelitian ekstensif di bidang struktur transistor dan materi chip. Rapidus sendiri bakal memproyeksikan dan butuh sekitar 35 miliar US dollar buat bisa produksi contoh chip 2 nanometer. Kabar bagus nih kalau ada pemain baru ya. Intel sepertinya lagi seneng nih, karena Intel telah mencapai target teknologi proses 3 nanometer yang bakal dipakai di prosesor Intel Granite Rapids dan Sierra Forest di tahun depan. Sebelumnya, teknologi proses Intel 3 ini pakai teknologi fabrikasi 5 nanometer buat litografi ultraviolet ekstrim. Proses Intel 3 ini kasih rangkaian peningkatan yang signifikan dibandingkan pendahulunya. Intel 3 ini dijanjiin bakal punya 18% kinerja lebih tinggi per efisiensi watt, pengurangan lewat resistansi, dan peningkatan arus penggerak listrik. Node 3 nanometer dari Intel ini bakal cocok buat dipakai di produk kelas data center yang pakai cetakan monolitik besar dan habisin banyak daya. Kamu yang udah nggak asing sama driver dari AMD, pasti juga udah tahu soal sejarah panjangnya terkait performa dan kinerjanya yang kadang kurang stabil. Sekarang ada laporan baru lagi kalau driver AMD Radeon Adrenalin 23.7.2 bikin masalah performa di GPU internalnya. Kinerjanya jadi lebih lambat dan bikin sistemnya turut kacau. Pembaca sidik jari hingga controller 360 serta audionya jadi kena imbas. Lebih lanjut lagi, Digital Foundry kasih tanggapan kalau Ryzen 7 7840U yang ada di perangkat Aya Neo kehilangan performanya sampai 33% loh, terutama di Metro Exodus Enhanced Edition dengan awalnya 33 FPS jadi 22 FPS. Masalah driver AMD ini kabarnya cuma di perangkat mobile aja, jadi kamu yang pakai PC desktop bakal aman-aman aja. Setelah merilis beberapa model handheld gaming berbasis Windows, Aya Neo kini bikin yang namanya Aya Neo Pocket Air, sebuah handheld gaming berbasis Android. Ukurannya mungil, bahkan lebih kecil dari handheld sebelumnya. Layar menggunakan AMOLED 5,5 inci beresolusi 1080p. SoC yang dipakai adalah MediaTek Dimensity 1200 dengan GPU ARM Mali G77 MC9. Buat menjaga performa perangkat tetap stabil, Aya Neo Pocket Air dilengkapi sama sistem pendingin aktif X89 level powerful. Enggak cuma pendingin, baterainya juga punya kapasitas besar 7350 mAh. Jadi kamu enggak perlu khawatir main berlama-lama. Saat ini perangkat masih dalam tahap kampanye. Diperkirakan harganya akan sekitar 300 US dollar. Dengan konsep mirip Pokemon Go, di mana kita bisa berburu monster dengan AR, Monster Hunter Now akan meminta untuk bergerak secara fisik untuk memburu monster-monster potensial yang terkonfirmasi akan memuat setidaknya 13 varian pada saat rilis nanti. Lewat showcase terbarunya, kita bisa melihat bagaimana party gamer bisa berkolaborasi menundukkan monster yang ada dengan sistem gameplay sederhana yang bahkan bisa dimainkan dengan satu tangan saja.
Untuk senjata, kita bisa milih Sword and Shield, Great Sword, Long Sword, Hammer, Light Bowgun, dan juga Bow. Monster Hunter Now akan dirilis pada tanggal 14 September 2023 mendatang untuk perangkat berbasis Android ataupun iOS. Bagaimana menurut Anda? Tertarik menyentuh rumput sambil hunting monster? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.